Pernah nggak sih lo mikir, kenapa sih negara berkembang tuh kayak nggak pernah bener-bener maju? Padahal kalau dilihat-lihat nih ya, bantuan dari negara-negara tuh bejibun banget. Ada pinjaman dari luar negeri, proyek pembangunan, bahkan program-program sosial. Tapi kenapa sih kenyataannya tetap ada banyak yang miskin, bahkan banyak utang, banyak krisis lagi? Nah, salah satu jawabannya ada di satu kata, yaitu intervensi. Tapi tenang, ini bukan intervensi tentara. Ini tentang bentuk intervensi yang lebih modern dan lebih halus. Lewat pinjaman, lewat kerjasama, lewat syarat-syarat tertentu yang kayaknya bantuin sih, tapi diam-diam mengatur. So, negara berkembang itu sering banget loh dikasih bantuan, tapi di balik bantuannya itu ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kendali. Bayangin aja gini, lo lagi susah, terus ada temen yang nawarin pinjaman, terus dia bilang kayak, oke, gue bantu, cuman lo nurut aturan gue. Kayak lo harus nurut cara mereka bekerja, cara mereka hidup, atau bahkan cara mikir mereka. Nah, negara berkembang tuh ya nggak jauh beda gitu. Bahkan bantuan dari lembaga IMF atau bank negara atau bank dunia itu biasanya tuh nggak gratisan loh. Ada syarat, biasanya potong subsidi, jual aset negara, bahkan privatisasi BUMN, sampai harus buka pintu selebar-lebarnya buat investor luar. Hasilnya subsidi rakyat dicabut, harga-harga naik, rakyat kecil yang paling kena. Terus negara paling kehilangan kendali atas kebijaksanaan mereka sendiri. Contoh yang paling terkenal tuh Argentina. Mereka dapat pinjaman dari IMF buat menyelamatkan ekonomi. Tapi setelah itu justru ekonomi mereka yang paling parah. Lalu kita balik ke benua Afrika. Banyak negara dapat pinjaman yang banyak banget buat pembangunan infrastruktur. Tapi proyeknya kerjaan asing. Nah, Indonesia pun sama. Seperti tahun 98 pas krisis moneter, kita dapat bailout dari IMF. Tapi imbalannya harus nurut resep mereka. Banyak kok BUMN yang dijual, harga kebutuhan pokok naik, PHK besar-besaran, rakyat susah, pengangguran di mana-mana. Jadi kadang bantuan itu bukan solusi, tapi justru negara bikin terikat. Sekarang biar adil deh, kita harus jujur juga, nggak semua intervensi itu jahat. Ada kok bantuan yang benar-benar tulus, yang benar-benar bantu sekolah, rumah sakit, atau yang divaksin. Dan itu patut dihargai kok. Tapi masalahnya yang sering kejadian itu yang nggak datang dari niat bantu, tapi dari niat pengatur dan niat kedapin sesuatu balik. Negara donor pengen akses ke pasar, pengen masuk ke sumber daya, pengen kebijaksanaan negara disesuaikan sama kepentingan mereka kok. Dan negara berkembang seringkali nggak bisa nolak karena terlanjur butuh atau nggak punya pilihan lain. Makanya harus hati-hati banget. Kita jangan cuma lihat besar bantuannya, tapi juga lihat arah kendalinya. Negara berkembang itu bukan anak kecil yang harus dijarin terus. Kita punya hak buat tentuin masa depan kita sendiri. Kita nggak butuh dikasihanin, kita cuma pengen punya ruang buat ambil keputusan tanpa tekanan dan tanpa paksaan. Intervensi yang saat itu harus setara, harus saling dengerin, bukan saling nyuruh. Karena kalau kita terus-terusan dikendaliin, kapan kita mandiri? Kapan kita bisa bangkit pakai cara sendiri? Jadi sekarang coba pikir, apa ya kita mau terus diatur dengan dalih bantuan, atau kita yang mau mulai berdiri sendiri? Meskipun jalannya nggak mudah, masa depan itu bukan dikasih, masa depan itu direbut sama rakyatnya, sama negaranya, dan sama kita. So, bagi kalian yang pengen komen-komen tentang intervensi negara, bisa komen di bawah. See you. Tapi bentar. Karena perubahan gak cuma datang dari atas, tapi dari kita semua yang mulai berani nanya, sebenarnya siapa sih yang lagi pegang kendali?